Oke, kembali lagi bersama saya Gius Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Dan pada video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan latihan-latihan soal untuk persiapan tes ACEP ya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagian grammar and structure sudah, kemudian composing skill ya. Dan composing skill kita baru bahas part A atau bagian yang A yaitu paraphrasing nomor 1 sampai 10. Nah, sekarang kita lanjutkan pada part B yaitu correct sentence nomor 11 sampai dengan nomor 20. Oke, tapi sebelum itu ya saya informasikan bagi teman-teman yang ingin belajar lebih banyak tentang persiapan untuk tes ACEP, boleh cek link yang saya sertakan di kolom deskripsi ya. Saya menyediakan beberapa pilihan kelas untuk teman-teman yang ingin mendalami lagi, ingin tahu lebih banyak lagi materi-materi terkait dengan tes ACEP biar lebih siap begitu ya. Oke, kita mulai pembahasannya. Oke, kita mulai dari nomor 11 ya. Manakah di antara A, B, C, dan D ini yang betul? Ya, teman-teman boleh pause ya videonya untuk menganalisa dan menemukan jawabannya. Setelah itu boleh dipilih lagi untuk mencocokkan dengan jawaban yang saya berikan. Oke ya. Baik, nomor 11. Nomor 11 jawaban yang tepat yaitu yang C. Baik. Ya, saya highlight di sini ya. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Berarti A, B, D ada yang salah? Tentu. Oke, sekarang kita bedah kenapa A, B, dan D ini salah ya. Yang A, kesalahannya di mana? Nah, ini dia kesalahannya. Ada in spite of ini preposisi ya. Nah, jadi teman-teman ingat in spite of itu adalah preposisi. Preposisi seharusnya tidak diikuti oleh pola subject verb, tapi cukup diikuti oleh noun. Bisa noun word atau noun phrase ya. Nah, maka di sini salahnya. Ada in spite of kemudian diikuti oleh the traffic was. Nah, the traffic ini subjek dan was adalah kata kerja. Nah, salahnya di situ. Ya. Kemudian bagaimana dengan yang B? Nah, yang B ini kalau kita perhatikan strukturnya sebetulnya strukturnya sudah oke ya. Sudah betul secara aturan-aturan grammarnya. Tapi ada kesalahan atau ketidaktepatan dalam segi makna. Kenapa demikian? Nah, kalau kita maknai, the delivery arrive at the customer's house on time. Jadi kiriman itu tiba di rumah customer tepat waktu. Because of the heavy traffic. Nah, ini yang tidak logis ya, secara makna, bukan secara struktur. Ya, jadi kalau kita ingat lagi tadi, kalimat awalnya yaitu kiriman itu tiba di rumah customer on time, tepat waktu. Karena the heavy traffic, karena lalu lintas yang padat atau lalu lintas yang macet. Nah, di sini kalau kita perhatikan maknanya nggak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Ya karena logikanya kalau macet itu kirimannya telat, begitu ya. Nah, ini kan sebab akibatnya yang tidak sesuai ya. Nah, jadi kiriman itu tiba tepat waktu karena lalu lintasnya itu padat atau lalu lintasnya macet. Nah, di sini ada hubungan sebab akibat yang tidak sesuai atau tidak lazim dengan maknanya, begitu. Right. Nah, sekarang yang D, salahnya di mana? Nah, yang D ini salahnya dia although ya. Nah, although harusnya dia bertukar dengan in spite of begitu. Nah, although ini adalah conjunction. Conjunction sementara dia diikuti oleh the heavy traffic, oleh noun phrase. Seharusnya kalau conjunction, maka dia diikuti dengan subject verb, kalimat, begitu ya. Nah, sebagaimana yang lazim pada adverbial clause. Jadi seharusnya although the traffic was heavy. Nah, begitu baru benar. Oke, nah sementara di sini although the traffic heavy. Nah, itu salahnya. Jadi although itu kebalikan dari in spite of dan despite ya. Kalau although harus diikuti oleh subject verb,
Sementara in spite of atau despite ini harus diikuti bukan subject verb, tapi noun saja. Itulah kenapa yang C ini yang benar. Karena despite sebagai preposisi sama dengan in spite of diikuti oleh noun phrase yaitu the heavy traffic. Begitu. Ya, right. Gimana jawaban teman-teman? Betul? Bagus. Sekarang kita lanjut ke nomor 12. 12. Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Hei, bagaimana dengan jawaban teman-teman? D juga? Bagus ya. Nah, sekarang kita ulas alasannya. Kenapa yang A, B, C salah? Jadi ulasannya cukup sederhana ya. Yang pertama kita lihat yang A, subjeknya yaitu the CEO. Kemudian ada kata kerja have. Nah, ini masalah pada subject verb agreement. The CEO ini adalah subjek tunggal, sementara have ini kata kerja untuk subjek jamak. Nah, berarti tidak agree di situ ya. Right, jadi bermasalah di situ. Nah, bagi teman-teman yang mengira mungkin ini kan subjeknya ada dua, the CEO dan his assistant. Nah, jadi tidak ya, subjeknya tetap satu. Accompanied by his assistant ini hanya sebagai sisipan ya, atau ada istilah apa namanya? Parenthetical phrase ya. Nah, jadi frase sisipan yang dia menjadi non-essential phrase. Frase yang tidak penting dalam artian ketika dibuang maka tidak akan berpengaruh pada kalimat itu. Tidak berpengaruh pada strukturnya dan juga tidak berpengaruh pada maknanya. Begitu. Jadi accompanied by his assistant ini andaikan tidak ada ya kata kerjanya tetap nanti tidak akan berubah sesuai dengan subjek the CEO ini. Gitu ya. Nah, jadi ini hampir sama secara fungsi dia seperti apositif ya, hanya sisipan saja yang non essential atau tidak terlalu penting. Oke, nah jadi itu alasan kenapa A salah. Tidak agree, subjek dan verbnya. Yang B, kalau kita sudah paham kesalahan yang A, berarti yang B jelas. Salahnya sama ya. The CEO, subjeknya, dan kata kerjanya have. Oke, nah berarti dia masalahnya sama. Hanya saja yang B ini ada masalah lain, yaitu accompanying by his assistant ini, dia secara mana menjadi aneh atau tidak logis ya. Karena jika yang accompanied by his assistant ini kita artikan ditemani oleh asistennya. Sementara kalau accompanying his assistant artinya menemani asistennya. Nah, jadi ada makna yang kurang pas di situ. Nah, tapi yang paling jelas adalah subject verb agreement-nya memang salah. The CEO dan have. Begitu ya. Kemudian bagaimana dengan yang C? Salahnya di mana yang C itu? Ya, salahnya ini agak amburadul strukturnya ya. Di awal mungkin sudah oke. Accompanied by his assistant ini bisa diletakkan di awal gitu ya. Nah, jadi tadi, kalau yang di A dan B, terutama yang A ya, karena bentuknya sama accompanied by his assistant, dia ada di tengah setelah subjek. Nah, maka yang C ini dia ada di awal. Sebetulnya nggak ada masalah. Nah, tapi masalahnya subjek the CEO ini kemudian diikuti lagi oleh koma dan his assistant. Nah, ada his assistant-nya terulang lagi, gitu ya. His assistant-nya terulang lagi. Lah itu sudah di situ saja sudah kacau, gitu ya. Seharusnya tidak perlu ada and his assistant, ya cukup CEO saja lalu dilanjutkan dengan, nah have-nya ini dirubah menjadi has, begitu ya. Oke, nah jadi itu salahnya ya, karena ada, penumpukan, ya penumpukan his assistant di sini. His assistant, his assistant itu. Nah yang D kenapa betul? Nah ini subject verb agreement-nya sudah sesuai ya. The CEO subject accompanied by his assistant. Nah ini sisipan yang, tepat juga ya. Kemudian kata kerjanya itu has. Nah, jadi agreement-nya sudah sesuai ya. Subjeknya tunggal dan kata kerjanya juga tunggal. Nah, itu nomor 12. Oke, kemudian nomor 13. Yang manakah jawaban yang betul?
Ya, yang tepat adalah yang D. Baik. Nah, kenapa yang tepat yang D? Ini terkait dengan materi positive degree ya, pada degree of comparison. Salah satu, degree of comparison itu adalah positive degree, dan positive degree itu punya ciri khas yaitu adanya conjunction as yang mengapit kata sifat, ya, yang mengapit kata sifat atau kata keterangan, adverb, ya. Oke, nah, ini sudah menjadi pasangan yang baku, ya, makanya as ini masuk salah satu, ada yang memasukkan ke dalam salah satu anggota dari correlative conjunction atau paired conjunction, karena dia sudah punya pasangan yang apa namanya, yang baku begitu ya. Oke, nah jadi yang D ini yang betul, maka yang lainnya salah. Kenapa kok salah? Nah, yang kita lihat ada di sini ya, she is as hardworking if not more hardworking than her sister. Nah, jadi di sini ada as tanpa punya pasangan as yang lain. Di situ sudah jelas salah, begitu ya, nggak ada pasangannya. Alright. Nah, kemudian yang B, she is as hardworking if not more hardworking as her sister. Ini sekilas tampaknya betul karena ada 2 S ya, ada 2 S di sini, ya, ada 2 S. She is as hardworking if not more hardworking as her sister. Nah, hanya saja peletakannya yang kurang tepat ya. Kenapa? Karena fungsi dari if not more hardworking ini adalah sisipan. Jadi andaikan tidak ada, maka berbunyi she is as hardworking as. Nah, maka seharusnya S yang kedua ini diletakkan gitu ya. Kalau ada sisipan atau additional information lainnya, nah maka S ini harus diletakkan tepat setelah adjektifnya. Ya, as hardworking, as baru, kemudian if not more hardworking. Nah, begitu ya. Nah, jadi itu, yang tepat. Kemudian, nah, bagaimana dengan yang C? She is more hardworking than her sister, if not as hardworking. Nah, ini agak rumit gitu ya. Jadi dia ada she is more hardworking than, her sister. Kalau sampai di sini saja sudah tepat itu menjadi comparative degree ya. She is more hardworking than her sister. Salahnya ada penjelasan tambahan lagi, if not as hardworking. Nah, di sini ada has yang as tanpa pasangan. Nah, di situ menjadi rancu ya. Nah, sementara yang D lain yang paling tepat karena ada she is as hardworking as. Nah, ini selesai dulu ya. She is as hardworking as. Jadi S ini 2 S beneran mengapit, kata sifat yaitu hardworking. Ya, baru kemudian ada sisipan, if not more hardworking than her sister, begitu. Nah, jadi if not more hardworking than ini adalah parenthetical phrase atau frase sisipan saja. Jadi kalau hilang dia tetap bunyinya she is as hardworking as her sister. Oke, nah itu alasannya. Sekarang nomor 14. Ya, 14 ini terkait dengan tenses ya. Jawabannya yang mana kira-kira yang sudah betul? Oke. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Berarti yang B, C, D salah. Oke, kita ulas kenapa salah ya. Yang B, by the time the train arrives, we waited for over 30 minutes. Nah, di sini ada pencampuran tenses antara present, arrives ya, present simple dengan past simple, waited begini ya. Kenapa tak boleh dicampur? Karena logika maknanya jadi kurang tepat ya. By the time the train arrived, we waited for over 30 minutes. Ini adalah dua aktivitas yang bersusulan. Jadi ada aktivitas satu terjadi sebelum aktivitas yang lain, begitu ya. Nah, jadi
Itu, maksud dari 2 klausa ini ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, by the time itu secara makna detailnya menjelang ya, bisa dikatakan menjelang. Jadi kalau ada frase menggunakan kata by the time itu artinya menjelang waktu yang disebutkan berikutnya, begitu ya. Nah, jadi kalau by the time the train arrives secara sederhana kita bisa artikan, ketika kereta itu tiba. Ketika di sini maksudnya sebelum ya, jadi menjelang kereta itu tiba, we waited for over 30 minutes. Itulah. Jadi di sini tidak tepat karena ada present simple, the train arrives dengan past simple we waited gitu ya. Kemudian yang C, apa salahnya? By the time the train had arrived, we waited for over 30 minutes. Nah, di sini ada keterbalikan aktivitas ya, terkait dengan tensesnya. By the time the train had arrived, ini menggunakan past perfect. Ya, past perfect itu dipakai untuk aktivitas yang pertama atau peristiwa pertama sebelum peristiwa yang kedua, gitu ya. Nah, jadi ini. Sementara we waited past simple ini harusnya adalah aktivitas yang menyusul atau peristiwa yang kedua, gitu. Nah, kalau kita, pahami ini jadi terbalik ya, ketika kereta sudah tiba, nah sebelum atau menjelang kereta sudah tiba, kami menunggu selama 30 menit, begitu ya. Jadi kalau teman-teman masih bingung dengan maknanya, nah jadi intinya ya, triknya pada tenses past perfect ini, dia harus berada pada peristiwa yang pertama, yang mendahului. Nah, past simple ini peristiwa yang menyusul. Jadi antara menunggu dengan kereta tiba itu lebih dulu mana? Lebih dulu menunggu, baru kereta tiba, begitu ya. Nah, maka seharusnya, past perfect-nya itu ada pada menunggunya, bukan kereta tibanya. Nah, jadi itu pemahamannya, begitu ya. Jadi kalau ada 2 peristiwa di masa lalu, ya maka peristiwa yang pertama ini menggunakan past perfect, peristiwa yang kedua menggunakan past simple, begitu ya. Nah, jadi salahnya di situ untuk yang C. Kemudian untuk yang D, by the time the train arrive, we waited for over 30 minutes. Oke, ini sekilas nampak fine ya, nampak, oke-oke saja. Dua-duanya menggunakan past simple, yaitu the train arrived dan we waited ya, sama-sama past simple. Nah, secara aturan yang lebih tepat ya, pada 2 peristiwa yang bersusulan seperti ini, maka peristiwa yang pertama itu seharusnya menggunakan past perfect, bukan past simple. Nah, maka yang paling tepat adalah yang A. By the time the train arrived, we had waited. Nah, ada had waited di sini, past perfect ya. We had waited for over 30 minutes. Nah, dia past perfect untuk peristiwa yang pertama dan peristiwa yang kedua menggunakan past simple. Oke, nah itu kuncinya. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor 15. Ya, nomor 15 kira-kira jawabannya yang mana? Oke, ini terkait dengan parallel structure. Jawaban yang tepat adalah yang D. Baik, kenapa yang D? Nah, kita ulas kesalahan pada A, B, dan C ya. Yang A, kita lihat, the presentation requires planning carefully, diligently researching, and practicing the delivery. Nah, di sini ada ketidakparalelan, yaitu planning carefully, kemudian diligently researching, and practicing the delivery. Oke, nah itu tidak paralel ya. Jadi kalau kita perhatikan planning carefully, requires planning carefully. Dia menggunakan planning ya, dia berfungsi sebagai ada adverb. Nah, kemudian ada diligently baru kemudian verb ing. Nah, kemudian yang terakhir
Ya, practicing the delivery lah jadi ada perbedaan di situ ya. Nah, yang tengah-tengah ini dia diligently researching, sementara yang sebelumnya planly carefully, kemudian practicing the delivery. Tidak paralel, gitu. Nah, sementara kalau yang B, the presentation require careful planning, diligent research, and to practice the delivery. Nah, ini hampir betul. Ya, hampir betul. Careful planning ini adalah bentuk, noun phrase ya, adjective plus noun dalam bentuk gerund ini, careful planning. Kemudian diligent research, nah ini juga noun phrase. Sampai di sini to practice. Nah, ini dia menjadikannya the presentation requires careful planning, diligently research, and practice the delivery. Oke, nah di sini ada diligently research sama dengan yang A tadi ya. Cuman yang A tadi researching begitu. Nah, lebih kacau lagi di situ ya. Nah, jadi yang C ini beda dengan yang tengah beda dengan di awal ya. Careful planning ini sudah oke, kemudian menjadi diligently research. Research ini noun, diawali oleh adverb, nah itu sudah jelas, salah begitu ya, harusnya diawali oleh adjective, diligent research ya, and practice the delivery. Nah, practice ini dia bentuknya juga, eee, verb ber gitu, jadi tidak paralel satu sama lain ya. Nah, sementara kalau yang D, kita perhatikan the presentation requires careful planning, noun phrase, diligent research, noun phrase, and practicing the delivery. Nah, practicing the delivery dia berupa noun phrase juga gitu ya. Sehingga yang D ini paralel, sementara yang A, B, dan C itu tidak paralel. Oke, sekarang kita beralih ke nomor 16. Jawabannya kira-kira yang mana? Ya, nomor 16, jawaban yang tepat adalah yang today is the first edition. BCD salahnya di mana? Nah, kita ulas ya. Yang B, book edition. Nah, the book I bought yesterday ini sebetulnya sudah betul sampai di sini ya. The book I bought yesterday. Ini bentuk omitnya yaitu the book which I bought yesterday. Begitu, maksudnya hilang. The book I bought yesterday. Nah, salahnya ada pada koma. Ya, the book I bought. Oke, kalau tak ada koma dia nggak masalah ya, tapi jadi tak perlu ada koma, begitu ya. Oke, kemudian yang C, the book that I bought yesterday is the first edition. Ini hampir betul sebetulnya. Salahnya di mana? Salahnya ada pada kata that. Adanya koma pada adjective clause ya, pada adjective clause ini menandakan bahwa adjective clause tersebut adalah adjective clause yang jika dihilangkan maka tidak merubah maknanya ya, tidak akan mengganggu kalimat, yang asli begitu ya. Jadi dia dia mirip seperti apositif gitu secara fungsi, dia hanya memberikan penjelasan tambahan saja. Nah, the book that I bought yesterday is the first edition. Kata, connector that tidak bisa dipakai untuk non essential adjective clause. Beda dengan which. Nah, kalau which dia bisa begitu ya. That ini kan secara fungsi bisa menggantikan which, bisa menggantikan who, bisa menggantikan who. Essential adjective clause that tidak bisa menggantikan konektor-konektor tersebut, begitu ya. Dan ciri-ciri dari non essential adjective clause adalah adjective clause yang koma atau setidaknya ada koma sebelum konektornya. Ya, itu ciri dari adjective clause, begitu. Ya, non-essential adjective clause tidak bisa menggunakan konektor that. Oke, nah sekarang yang D.
The book home adalah konektornya ya. Konektor home. Home ini merujuk ke person atau orang. Sementara konteks kalimat ini konektornya itu mereka tidak bisa menggunakan home. Begitulah. Jadi itu alasannya. Dan yang A kenapa betul? Karena secara konektor dia betul, which ya merujuk pada book, benda. Kemudian dia dipakai adjective clause ya, ada tanda koma sebelum sebelum which begitu. Nah, dan itu boleh. Maka yang A yang betul. Oke, sekarang lanjut ke nomor 17. Nomor 17, manakah jawaban yang tepat? Right, oke. Ya, jadi ini terkait dengan bentuk participle phrase ya. Participle phrase yang diletakkan di depan. Nah, kenapa yang B yang betul dan yang lainnya salah? Kalau ada verb ing ya, participle berada di depan kalimat, nah maka biasanya selain pada kemungkinan sebagai gerund kalau dia sebagai subjek begitu ya. Nah, maka ada kemungkinan lain yaitu dia berasal dari reduced adverbial clause begitu. Yang kalau diartikan itu menjadi karena ya, menunjukkan sebab akibat begitu ya. Nah, bermakna karena. Nah, kalau kita perhatikan kenapa A, C, dan D itu salah. Nah, yang A, running late the bus was missed by the passenger. Oke. Nah, karena berlari terlambat ya atau karena terlambat the bus was missed by the passenger. Bis itu eh, ditinggal oleh penumpangnya. Nah, jadi secara makna dia agak aneh begitu ya. Harusnya yang running late itu adalah passenger-nya, bukan busnya, begitu. Jadi kalau ada participle phrase, maka dia akan menjadi penjelas dari kata benda atau subjek yang terdekat dengannya, begitu. Jadi kalau setelah running late ini adalah the bus, berarti dia menjelaskan the bus. Busnya yang berjalan lambat, begitu ya. Akhirnya dia ketinggalan penumpang. Nah, ini terbalik. Kalau yang C, the bus was missed by the passenger running late. Oke, nah secara mana hampir-hampir sama dengan yang A, begitu ya. The bus was missed by the passenger. Sampai di sini aja udah maknanya sudah aneh, begitu ya. Bus itu eh, ketinggalan penumpang, begitu. Harusnya penumpang ketinggalan bus, bukan bus ketinggalan penumpang. Yang D, miss the bus, the messenger were running late. Oke, nah ini juga ada keterbalikan ya. Miss the bus, the passenger were running late. Sebab akibatnya dia pertama dia sebab akibatnya itu terbalik begitu ya. Kemudian miss the bus-nya lah itu juga dia missed itu verb 3 berarti dia menjadi past participle phrase. Kalau kita artikan sebenarnya boleh dia ada pasif ya, bedanya dengan present participle atau verb ing, kalau bentuknya itu past participle, dia bermakna miss the bus, ya, ditinggal oleh bus, begitu ya. The passenger were running late, penumpang itu jalan terlambat. Nah, jadi dia kebalik gitu kan. Harusnya karena dia jalan terlambat, dia ketinggalan bus, begitu ya. Bukan gara-gara ditinggal bus, maka dia jadi jalan terlambat. Ya, jadi ada ketidaklogisan makna di situ. Nah, maka yang tepat adalah yang B, running late ya, karena terlambat the passenger missed the bus. Penumpang itu ketinggalan bus. Oke, nah jadi secara struktur dia tepat, secara makna juga dia logis. Itu nomor 17. Nomor 18. Kalau ada if begini berarti dia pembahasan tentang conditional sentence ya. Kalau teman jadi mudah ya, karena conditional sentence tidak terlalu rumit. Kalau teman-teman sudah ingat pasangan pola atau rumusnya sesuai dengan tipe
atau jenis dari conditional sentence-nya ini akan menjadi soal yang mudah ya. Alright, nomor 17 nomor 18 ya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Right. Kenapa? Nah, kita cek dulu kenapa A, B, D itu salah ya. Yang A, if I had been you, I will take the offer immediately. Right. Nah, if clause berupa past perfect. Kalau if clause-nya past perfect, maka main clause-nya harusnya adalah I will take, ini bentuk past future saja. Nah, yang B, if I was you. Nah, di sini salah, I was you ini jelas salah ya. Ini mungkin kalau teman-teman belum memahami conditional sentence, mungkin menganggapnya benar. I itu tubuhnya was dalam bentuk past ya. Iya, itu dalam kalimat normal. Tapi pada conditional sentence untuk yang past simple ya maka semua to be dari semua subjek itu pakainya were. Ya, jadi semua subjek to be-nya adalah were. He, she, it, ya itu juga were ya. Jadi tidak ada menggunakan was. Nah, itu uh, pengecualian pada conditional sentence. Jadi kalau ada if I was berarti jelas salah. Oke, di situ saja ya. Nah, yang D, if I were you. Nah, if I were-nya benar, I were you ini adalah tipe conditional sentence yang kedua. Ya, if clause-nya menggunakan past simple. I were you. Nah, past simple. Dia harus berpasangan dengan apa? Dengan past future. Harusnya I will. Sementara di sini pakainya I will. Dia simple ya, future simple. Nah, sehingga itu yang menyebabkan tidak tepat. Nah, yang C ini yang tepat. I were you, if I were you ini adalah past tense ya. Kemudian ketemu dengan meaning clause I will take past future. Oke, nah jadi itu yang paling tepat. Oke, gimana jawabannya teman-teman? Betul juga? Bagus ya. Sekarang kita beralih ke nomor 19. Yang mana nomor 19? 19 ya jawabannya ya yang betul adalah yang B. Kenapa yang A, C, dan D? Hey, nah kita lihat yang A. The reason why the experiment failed is because. Nah, itu salahnya. Di mana salahnya? Ada kata because, ada kata reason. Oke, jadi reason ini menunjukkan alasan, because juga untuk alasan ya. Jadi tidak apa namanya tidak bisa dalam satu kalimat itu ada double gitu ya. Nah, ada penyebutan dua penyebab gitu. Jadi reason kemudian because. Seharusnya salah satu saja. Begitu ya. The reason why the experiment failed ya, mungkin tetap masuk di logikanya teman-teman ya, tapi aturan grammarnya itu tidak seperti itu. Ya, jadi the reason why the experiment itu gagal adalah because karena lagi karena sudah ada penyebutan alasan atau reason di depan. Itu aturannya ya. Nah, sementara yang C, the experiment failed due to the reason that the measurement were inaccurate. Oke, nah di sini ada due to because of ya. Karena, tapi dia adalah preposisi ya, dia ketemu dengan preposisi. Nah, due to itu dia semakna dengan because of. Nah, maka seharusnya dia tidak ketemu dengan reason. Ya, ada reason. Itulah. Jadi dia menjadi ada dua kata yang menunjukkan sebab akibat. Gitu ya. Nah, kemudian yang D. The reason why the experiment failed is due to lah. Ini sama-sama saja sebetulnya ya.
Nah, kita secara singkat melihatnya dari situ saja, ada reason, kemudian ada due to. Beda dengan yang B, the reason for the experiment's failure is that the measurement were inaccurate. Oke lah, jadi tak ada lagi penyebutan yang menunjukkan sebab ya eh, setelah adanya the reason ini. Gitu. Jadi the reason for the experiment's failure, alasan dari kegagalan eksperimen itu adalah that the measurement were inaccurate. Ya, bukan because the measurement were inaccurate seperti pada pilihan jawaban A. Oke lah, jadi itu alasan nomor 19. Oke, sekarang terakhir ya, nomor 20. Nomor 20, manakah jawaban yang paling tepat? Ya, yang paling tepat adalah yang A. Oke. D ya, kenapa dia salah? Nah, maka kita lihat dulu kesalahannya ya. Yang B, not only the committee approve. Nah, di sini sekilas tampaknya oke, tapi kalau teman-teman sudah memahami pola inversi akan ketahuan salahnya. Not only ini adalah negative expression ya. Apabila sebuah kalimat itu diawali oleh not, kemudian never, seldom ya, dan beberapa negative expression lainnya, maka dia harus harus berpola inversi. Ya, berpola inversi itu setelah negative expression harus didahului oleh auxiliary verb, baru kemudian subject, baru kemudian verbnya lagi, verb ordinary-nya ya. Nah, kalau di sini dia setelah negative expression dan verb. Nah, maka tidak ada inversi di situ. Maka di situ salahnya, ya. Oke, nah kemudian yang C. The committee approve the proposal. Sampai di sini oke ya, the committee approve the proposal. But not only they also funded. Nah, ini udah struktur yang kacau ya. Walaupun only ada kebolak-balik ini ya. Not only but also, tapi ini but not only also. Dari sini udah kelihatan kacaunya, begitu. Nah, yang committee did. Nah, di sini alasannya hampir sama dengan yang B ya. Walaupun ada did, tapi tetap subjek yang duluan. Nah, maka ini salahnya ya, seharusnya did yang duluan. Did the committee, bukan the committee did. Maka yang tepat adalah yang A. Jadi ini pola yang betul dalam bentuk inversi, not only kemudian diikuti oleh auxiliary did ya, auxiliary, baru ordinary verb-nya approve. Begitu. Nah, jadi ini terkait dengan pola inversi ya. Subject verb inversion. Oke, itu tadi 10 soal yang sudah kita bahas, nomor 11 sampai 20 untuk bagian correct sentence. Gimana dengan jawaban teman-teman? Ada yang sudah menjawab ya? Kalau ada boleh ditulis ya di kolom komentar hasilnya salahnya berapa atau betulnya berapa, begitu. Oke, itu pembahasan untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya.